Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita semua dapat salat zuhur berjamaah pada siang hari ini. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup saling berdampingan, tentu kita semua tidak bisa terlepas dari interaksi dengan sesama kita atau berkomunikasi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatur segala hal di dalam hidup kita, termasuk bagaimana kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallama bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak menganggapnya besar, akan tetapi karenanya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak menganggapnya besar, akan tetapi karenanya dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasannya dalam berkomunikasi atau saat kita mengatakan suatu perkataan kepada saudara kita sesama muslim atau kepada semua orang, tentu kita harus menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti hati mereka. Karena jika kita menyakiti hati mereka, tentu itu akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain menjaga agar perkataan kita tidak menyakiti hati orang lain, kita juga harus menjaga perkataan kita dari perkataan yang dusta. Karena mungkin jika kita ingin menyenangkan hati orang lain yang kita ingin ajak bicara, kita mungkin menambahkan sedikit kebohongan atau memuji dengan sedikit berlebihan. Akan tetapi sesungguhnya itu tidaklah baik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya tidak ada suatu perkataan yang keluar dari seseorang melainkan di sampingnya ada malaikat yang mencatatnya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara agar kita
bisa menjaga lisan kita. Mungkin karena kita tidak sengaja mengatakan suatu perkataan yang kita tidak sadar bahwa perkataan itu bisa mendatangkan murka dari Allah, seperti berbohong, atau mungkin secara refleks mengatakan perkataan kotor. Maka kita bisa menghindarinya dengan selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, atau menggunakan lisan kita untuk mengaji atau berzikir sebanyak-banyaknya, agar saat kita mungkin misalnya kaget, kita tidak lagi mengucapkan suatu perkataan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, lalu selain menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain dan juga perkataan yang dusta, kita juga harus menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Sesungguhnya jika seseorang itu banyak berkata atau banyak berucap, maka semakin banyak juga kemungkinan dia akan mengucapkan sesuatu yang salah. Jadi alangkah baiknya jika kita hanya mengatakan suatu perkataan jika itu memang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari apa-apa yang dilarangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Semoga kultum ini bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.